Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuni Purwanti, CGP Angkatan 9 dari SMIT Darul Ulum Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri lagi dengan Pak Arif, Pak Arif Ageng Sanjaya, Kepala SMIT Darul Ulum Bandar Lampung. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sesuai yang kemarin saya sampaikan, izin di sini sebenarnya karena kan di sini masuk di pembelajaran modul 3.1. Di pembelajaran ini kami diminta untuk menggali, mencari informasi dan ilmu pengalaman dari kepala sekolah seperti itu. Jadi izin nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu. Baik Bu. Mungkin langsung aja ya Pak, Ya. karena untuk efektivitasan waktu gitu. Yang pertama itu terkait bagaimana Pak Arif sebagai kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah gitu kan, dengan berbagai mungkin dilema ataupun mungkin ada bujukan dan lain sebagainya. Ya, baik, ini berarti pernah mendengar sih terkait dilema etika dan bujukan moral kalau nggak salah ya. Pernah membaca sepintas, memang dua hal ini sebenarnya adalah hal yang harus ditegakkan oleh kepala sekolah. Yang mana kalau kita mau mengidentifikasi itu sebenarnya salah satu peran kita itu membaca dari aturan yang kita buat diterapkan di sekolah. Kalau dilema etik itu lebih ke sifatnya adalah sosial ataupun pasti kebenarannya itu dilakukan sesuai dengan moralnya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari bujukan intinya ada bujukan moral, dilema etik, ada salah satunya itu nanti kita akan mempertimbangkan antara dunianya atau dengan moralnya atau dengan institusinya. Iya, jadi ada kaitannya antara apa yang dilakukan orang tersebut dengan perlakuannya sesuai dengan aturan atau tidak gitu kan. Tapi di sisi lain nanti juga kita akan menemukan dia itu melakukan suatu hal itu tapi benar, tapi secara aturan kelembagaan atau institusi itu tidak pas. Sehingga di situ yang harus kita pilah-pilah dan timbang-timbang. Tidak bisa kita ketika memilah-milah kasus kita memandang hanya dari satu sudut aja. Seperti itu Bu. Ya, yang kedua yang tadi kan berarti mengidentifikasi sesuai dengan aturan yang ada ya gitu kan, walaupun yang tadi dilema sama-sama benar gitu kan, kemudian kembalikan lagi apakah ada kemudian bujukan moral, harapannya sudah tidak ada ya Pak di sini gitu kan ya tadi, karena kan harapannya walaupun mungkin akan ditimbang lagi gitu kan dari segi bagaimana keberlanjutannya tadi. Oke. Yang kedua, bagaimana kegiatan dalam menjalankan putusan di sekolah Pak, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama besar gitu. Gimana cara memutuskannya? Kalau bisa kita fokuskan, yang pertama itu untuk hal ini kita bisa mencari informasinya terlebih dahulu. Informasi apa saja yang kita perlukan, kita tentunya harus menentukan siapa yang terlibat dalam kejadian ataupun pelanggaran atau hal yang sedang terjadi untuk diambil keputusan. Setelah kita tahu siapa saja yang terlibat, kita juga harus mengumpulkan data-data serta tanggapan dari teman-teman yang lainnya. Kita juga melihat juga dari aturan yang sudah ada. Setelah itu baru kita timbang mana keputusan yang tepat gitu ya, yang kita akan ambil untuk kasus ataupun hal-hal yang akan terus kita ambil keputusan. Karena ketika kita mengambil keputusan juga harapannya bukan hanya satu keputusan yang kita siapkan, namun ada planning yang sudah kita siapkan apabila keputusan tersebut nanti tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan, atau justru malah membuat institusi itu malah kurang baik gitu. Sehingga ketika kita membuat keputusan, harapannya sudah ditimbang dengan baik dan tentunya sudah melibatkan orang-orang lain selain diri kita untuk meminta pertimbangan. Walaupun peran dari kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu adalah yang paling besar, namun harus bisa menggali pendapat dari orang-orang sekitar untuk mengambil keputusan tersebut. Oke, berarti seperti tadi sebenarnya udah jawab ke pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan gitu kan. Berarti kan tadi kompromi gitu kan, otomatis dengan yang bersangkutan, kemudian mungkin dengan waka ataupun wali kelas yang lain gitu kan. Kemudian hal yang paling efektif Pak gitu yang dilakukan dalam pengambilan keputusan gitu, mungkin efektif dalam waktu atau efektif dalam penyelesaian di masalah itu apa aja Pak biasanya? Kalau untuk efektif dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan itu bisa kita lakukan itu sebenarnya ketika terjadi suatu hal yang harus kita ambil keputusan, itu memang kalau bisa jangan diambil di tempat ya. Jadi salah satu yang paling tepat itu untuk efektifnya adalah bagaimana kasus tersebut kita segera
bukan kumpulkan, kita kunci kasus tersebut, kita tindak lanjuti dengan mencari informasi. Setelah itu kita sharing dengan teman sejawat kita, sudah di sharing itu baru kita rumuskan apa yang harus kita ambil keputusan terkait hal tersebut gitu, atau kasus yang sedang terjadi. Setelah itu juga ketika kita ini juga jangan mengisikan data-data ataupun informasi yang sudah kita kumpulkan. Kita create jadi satu dalam satu waktu, dan kalau bisa jangan terlalu lama dalam mengatasi sebuah kasus atau masalah seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu kan tadi hal-hal yang efektif yang dilakukan. Nah, selama pengambilan keputusan nih Pak, otomatis kan ada mungkin yang dia karena keputusan ya mungkin kalau misalkan terkait akan ada ringan, sedang, kemudian berat gitu. Tantangan apa yang menjadi salah satu kita susah untuk mengambil keputusan nih gitu kan? Iya, ketika sulit mengambil keputusan ini ada di tantangan kalau kita melibatkan pihak sekolah, luar sekolah. Maksudnya pihak luar sekolah itu misalnya itu kita melibatkan orang tua. Jadi keputusan terberat itu apabila ada sanksi berat yang akan kita sampaikan kepada siswa atau kepada SDM, dan itu kaitannya pasti ada efek dengan luar sekolah gitu ya. Jadi itu adalah yang terberat untuk memberikannya adalah sanksi pada orang-orang yang dalam sekolah, terutama untuk siswa ya. Kalau misalnya itu sanksi ringan, sedang, itu pasti kapasitas sekolah untuk membina. Tapi kalau misalnya sanksinya sudah berat, misalnya kita skorsing, misalnya kita kembalikan ke orang tua atau kita keluarkan dari sekolah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyampaikan kepada orang tua di situ. Walaupun di sisi lain sebenarnya sekolah harusnya bisa membina ya, tapi kan ada hal-hal kenapa kita sampai menyampaikan ke orang tua untuk mengembalikan siswa kepada orang tua, itu tentunya sudah dipertimbangkan gitu ya. Karena memang di sekolah itu bukan hanya satu siswa yang kita tangani, tapi banyak. Namun di sisi lain juga ketika kita akan mengambil sebuah keputusan berat, sanksi berat juga, berharap juga masih bisa mempertimbangkan sisi kondisi orang tua ya. Ketika menerima keputusan tersebut, orang tua tersebut akan seperti apa, dan anak tersebut kira-kira sekolah, kalau di luar sekolah kita akan jadi seperti apa, itu menjadi pertimbangan juga untuk sekolah, supaya ketika mengambil keputusan berat atau sanksi berat itu menjadi hal fokus sekolah untuk mempertimbangkan hal tersebut. Itu sih Bu, sanksi yang kita sampaikan ke orang tua yang paling bisa berat. Iya, jadi kan hubungannya tantangan itu bagaimana keputusan itu melibatkan bukan hanya di dalam aja ya gitu, tapi bagaimana keterlibatan dari orang tua, dan otomatis kalau kita di sekolah keberlanjutan dari anak-anak yang kedepannya seperti itu. Jadi tantangan, dan otomatis tadi Pak Arif juga menjelaskan step by stepnya ya, tidak melulu kayak misalkan pelanggaran berat emang harus dikeluarkan ya, pasti ada peninjauan untuk aspek-aspek beberapa tertentu. Sebenarnya tadi yang udah dijelaskan Pak Arif udah kejawab sih yang pertanyaan di nomor 6 gitu kan. Tapi ini saya tanyakan ulang nih kan ya gitu. Siapa tahu berkembang jawabannya. Apakah ada di sini tuh jadwal atau di sini tuh memilih sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan? Maksudnya bisa jadi kan kayak misalkan guru piket ada aturan yang memang sudah dijelaskan dari sekolah gitu kan. Kan otomatis kan ada aturan ya gitu yang dari guru piket mungkin harus ketika di kelas, guru kelas dan lain sebagainya pun, apakah ada jadwal yang rutin atau tidak, dan kalau misalnya bisa dijelaskan. Kalau jadwal rutin kegiatan kita mengambil keputusan biasanya tergantung kasus ataupun hal yang terjadi ya. Namun umumnya kalau misalnya di sekolah kita itu ada rapat-rapat sifatnya yang dilakukan secara wali kelas, secara rumpun, beberapa kegiatan, rapat manajemen, rapat wali kelas, terus ada rapat dengan bidang-bidang, dan kita juga jadwal juga rapat di hari Sabtu. Tentunya itu adalah membahas kasus ataupun hal-hal perkembangan siswa. Kalau di tingkat SDM juga kita juga biasanya juga akan menjadwalkan bertemu dengan pihak pengelola yayasan terkait perkembangan SDM, dan memang waktu pengambilan tersebut biasanya tergantung dari berat atau tidaknya sebuah keputusan. Kalau keputusannya itu adalah sifatnya itu regulasi aturan baru, maka itu bisa dilakukan secara cepat gitu ya. Tapi kalau sifatnya itu adalah sebuah keputusan yang menjatuhkan sanksi kepada orang di luar sekolah ataupun siswa ataupun SDM, itu perlu penimbangan yang cukup matang gitu ya. Jangan tergesa-gesa, biasanya kita membahasnya agak lama, misalnya sekitar 7 hari atau 7 pertemuan atau berapa, baru kita sampaikan hasil keputusannya. Tujuannya itu agak lama, kenapa? Karena kita harus mengumpulkan data-data supaya memang ketika mengambil keputusan sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta di lapangan, dan juga kita sudah mempertimbangkan secara aspek
apa ya, manusiawi ya, dalam artian sosial emosional juga dengan baik wali kelas ataupun teman-temannya ataupun dari yang lainnya, seperti itu Bu. Oke, berarti walaupun memang ada kalanya yang memang terjadwal, yang kalau misalkan kayak rapat gitu kan, ada keputusan mungkin kebijakan, aturan dan lain sebagainya, mungkin yang guru kayak di kelas dan lain sebagainya, tapi ada hal juga memang dilihat, ditinjau dari kasus atau situasi yang seperti apa, seperti itu ya Pak. Kemudian faktor-faktor, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Arif gitu kan dalam mengambil keputusan seperti itu? Ya, faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu yang jelas adalah di tim intinya ya, ataupun di tataran manajemen. Jadi kalau misalnya ada sebuah hal yang harus diambil keputusan, ketika manajemen bisa berkumpul dengan cepat, terus informasi yang kita dapatkan juga cepat, itu adalah salah satu faktor yang sangat mendukung dalam pengambilan keputusan. Jadi mengambil keputusan secara tepat dan cepat gitu ya. Kalau misalnya memang kondisi informasi dan tim itu lengkap, insya Allah akan tepat dan cepat, seperti itu Bu. Berarti tim ya, intinya bukan sendiri aja, tapi bukan tim. Keputusan sendiri mungkin ada ya, dalam artian keputusan final memang ada di kepala sekolah, namun dalam mengkaji sebuah keputusan tetap harus melibatkan pihak luar ataupun pihak di luar diri kepala sekolah atau pimpinan, seperti itu. Yang terakhir nih Pak Arif, ini adalah sebenarnya diminta untuk mencerita poinnya supaya saya gitu kan ketika belajar terkait pengambilan keputusan yang tepat gitu, poin-poin apa yang bisa saya ambil petik nih dari pembicaraan kita atau pengalaman Pak Arif, poin tebelnya lah seperti itu. Poin tebel dalam pengambil keputusan itu sebenarnya ada di kondisi kita akan mengambil keputusan. Maksudnya kondisi di sini jangan sampai ketika kita mengambil keputusan kita dalam kondisi yang tidak apa ya, intinya jangan pas kondisi lagi marah atau spontan ya. Kondisi emosional kita emosionalnya itu lagi naik, itu jangan sampai ngambil keputusan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi sudut pandang kita dalam mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusan itu dalam kondisi yang memang kita sedang relax ataupun sedang bisa dikatakan tidak terganggu ya, maksudnya enjoy pada hari itu, maka kita bisa ngambil. Tapi kalau ngambil keputusan spontanitas karena sedang emosi, biasanya nanti ketika sudah mengomongkan keputusan A, ketika dia sudah menyampaikan, kita merenung lagi kok seperti itu ya gitu ya. Sehingga memang harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Itu adalah kondisi kita sedang dalam keadaan yang rileks, bukan dalam keadaan emosional atau sedang marah. Itu sih. Jadi tapi dapat banget ya. Jadi benar, jadi kondisi bagaimana mengkondisikan diri dulu, karena keputusan itu keputusan apa yang kita ambil itu akan berpengaruh bagi orang lain, efeknya luar baik. Terima kasih Pak Arif atas waktunya, ilmunya gitu kan. Nanti yang mungkin ditanya-tanya lagi gitu kan. Mohon maaf ganggu waktunya gitu kan. Mungkin cukup. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Purwanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Darul Ilmi di Bandar Lampung. Kali ini saya tidak sendiri. Assalamualaikum Ustazah Afni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, sesuai yang kemarin minta waktu gitu kan. Jadi mungkin menyampaikan dulu maksud dan tujuan. Jadi pada kali ini kami masuk ke modul ketiga, modul terakhir. Di awal itu kami diminta untuk belajar secara langsung kepada kepala sekolah, pemimpin sekolah gitu. Karena di modul ini kami diminta belajar terkait cara pengambilan keputusan yang paling tepat, seperti itu. Jadi mohon waktunya ya Ustazah Afni. Ini ada beberapa panduan pertanyaan, tapi sebenarnya kurang lebih kita mau menggali pengalaman langsung yang sudah Bu Afni alami ya. Bu Afni udah kepala sekolah berarti sudah jalan 7 tahun gitu kan ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Izin ya Ustazah Afni. Mungkin yang pertama Ustazah Afni di sini diminta untuk menggali gitu bagaimana Ustazah Afni ini dapat mengidentifikasi gitu kan kasus-kasus gitu kan, supaya untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan seperti itu yang terjadi di sekolah gitu. Apa aja identifikasi yang dilakukan? Kasus-kasus ya. Kasus-kasus di sekolah. Atau mungkin ini aja Ustazah, biasanya kan ada kalau misalkan kita itu kan terkait
ketika ada sesuatu ketika kayak kedisiplinan dan lain sebagainya gitu kan, itu apa aja yang pengaruhi seperti kayak wali kelas, identifikasi antara itu masalahnya. Ini kasusnya lebih kepada guru kan, ataukah ini kepada peserta didik juga? Umum. Iya, boleh ke guru, boleh ke peserta didik. Tapi supaya mudah, Ustazah Afni ngambil satu contoh nggak apa-apa? Ngambil satu contoh. Ya. Misalkan kasus cerita mungkin kalau misalkan guru ya, kalau guru misalkan dia bersikap tidak disiplin. Jadi kalau bersikap tidak disiplin, disiplinnya dalam hal apa contohnya? Contohnya sederhana, contohnya keterlambatan. Ya. Kalau dalam keterlambatan ini kita mau lihat dulu penyebab terlambatnya sebenarnya kenapa begitu kan? Tapi pastinya juga sudah tersosialisasikan dengan baik kepada guru, yaitu aturan di sekolah seperti apa begitu kan? Jadi kita bicaranya enak. Gitu. Kalau berbicara aturan kita enak, tapi kita pun ada empati ke gurunya. Nah, mungkin lebih enaknya seperti itu. Iya, benar. Jadi karena bukan hanya sekedar kayak peneguran dan lain sebagainya, tapi bagaimana dari sekolah, dari manajemen, dari pimpinan sekolah juga bahwa informasi terkait aturan sebagai guru dan lain sebagainya sudah disampaikan. Kemudian walaupun mungkin ada yang tadi terkait pelanggaran dan lain sebagainya gitu kan, nggak langsung tapi ada peneguran, eksplorasi masalah dulu ya, dicari tahu alasannya seperti itu. Yaitu ini. Nah, kalau misalkan nih Ustazah, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan biasanya di sekolah? Itu misalkan ada sesuatu, cara untuk pengambilan keputusannya biasanya seperti apa? Iya, biasanya kalau ada masalah di sekolah, ada yang harus diselesaikan di sekolah, saya mengajak komunikasi dengan tim manajemen. Manajemen ini garda terdepan juga buat sekolah. Kalau suhunya nggak sama dengan saya, frame-nya juga nggak sama dengan saya, itu sangat berbahaya. Jadi teman-teman manajemen juga satu suara dengan saya. Ya, kalaupun teman-teman manajemen belum sepaham dengan saya, kita cari solusinya. Solusi bersama ya. Solusi bersama. Jadi ketika kita keluarkan solusi bersama, bukan solusinya kepala sekolah, tapi sudah menjadi kebijakan di manajemen. Jadi kebijakan kepala sekolah itu juga jadi kuat. Dan kepala sekolah tidak merasa sendiri juga kondisinya seperti itu. Itu mungkin jadi berdiskusilah dengan tim di manajemen, tetap saja kita bicaranya aturan ya, aturan yang kita ambil di sekolah seperti apa. Jadi nggak pakai main perasaan juga, walaupun empati itu tetap ada. Tetap ada, karena namanya kita berhadapan dengan manusia juga, gitu kan, dengan segala macam kondisi yang ada. Kan profesional ya Ustazah ya, dengan tim yang ada. Gitu. Ya, mestinya memang seperti itu ya. Kalau main perasaan di sekolah itu, ya namanya di lembaga profesional. Jadi apapun yang kita ambil ya kebijakannya kebijakan profesional, mestinya seperti itu. Walaupun nanti di prosesnya yang tadi Ustazah Afni jelaskan gitu kan, tidak lepas dari pertimbangan rasa empati dan lain sebagainya ada di situ. Pasti, itu pasti. Dan itu sepertinya harus juga ya. Iya benar. Nggak bisa nggak urusan yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita pun berbicara apa yang bisa kita bantu. Iya benar-benar. Kami cari solusi. Sebenarnya tadi Ustazah Afni di pertanyaan pertama menjalankan jawab pertanyaan saya yang ketiga ini kan, gitu. Langkah-langkahnya gitu kan, ternyata kan tadi kan koordinasi dengan tim gitu kan, untuk menguatkan gitu kan, nggak apa-apa terjawab sebenarnya seperti itu. Nah mungkin saya langsung ke keempat Ustazah gitu kan, yang keempat, hal apa saja yang dianggap paling efektif Ustazah untuk penyelesaian masalah gitu kan, atau pengambilan keputusan yang ada, hal yang paling efektif gitu, baik mungkin tata cara, waktu dan lain sebagainya. Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan ya koordinasi dengan tim manajemen. Itu pokoknya yang paling utama itu. Paling utama dengan manajemen. Jadi walau bagaimanapun manajemen itu memang ya jangan ditinggalkan yang awalan untuk diajak bicara begitu. Karena masalah kita nanti kemana ya mereka juga yang akan memberikan pertimbangan. Jadi mau kita bermasalah, misalnya ada permasalahan yang mesti diselesaikan dengan orang tua, ya jelas tahapnya satu tetap manajemen,
kemudian pastinya wali kelas ya, baru nanti obrolan kita berikutnya pasti ke orang tua. Jadi ada tetap step by stepnya ya gitu kan. Kemudian selama ini Ustazah tantangan apa nih yang emang benar-benar dalam pengambilan keputusan? Tantangan terberat saya ketika awal menjadi kepala sekolah di sini itu memang ada di masalah disiplin kehadiran guru. Jadi cukup menjadi dilema di waktu itu, kehadiran guru di sekolah dengan kehadiran siswa di sekolah itu bersamaan. Jadi bersamaan waktunya jam 7. Jadi hadir guru jam 7, hadir siswa juga jam 7. Kenyataan yang saya hadapi adalah cukup banyak guru juga hadirnya di atas pukul 7. Sementara siswa hadir di atas pukul 7 itu ada sanksi khususnya. Mereka sudah tahu konsekuensi ya? Iya, ada konsekuensinya begitu. Nah, saya kan tidak mungkin mengambil konsekuensi guru-guru saya di hadapan siswa. Benar. Itu menjadi sangat dilema buat saya dan itu membuat gusar. Kenapa? Karena di siswa jadi bahan pembicaraan. Guru-guru yang hadir terlambat tersebut. Nah, itu menjadi sesuatu. Satu yang saya lakukan adalah koordinasi dengan manajemen. Ini harus seperti apa? Kalau terus-menerus dibiarkan seperti ini, ya jadi bahan pembicaraan. Akhirnya orang tua juga terlibat, nama sekolah kita juga jadi kurang baik juga. Dan akhirnya saya lakukan diantaranya adalah juga komunikasi dengan teman-teman. Artinya mohon empatinya juga. Dengan kondisi seperti ini. Tapi ternyata tidak berbuah manis juga. Tidak berbuah manis. Jadi prosesnya panjang juga ya Ustazah, makanya tantangan gitu. Artinya ya tetap dengan kondisi hari ini terlambat, besok tidak, ini terlambat, besok tidak, dan banyak yang seperti itu. Akhirnya alhamdulillah ada ide. Di antara idenya tetap kita koordinasi dengan manajemen merubah kehadiran siswa. Jadi dari tadinya sebelumnya pukul 7 jadi pukul 7.15. Itu diantara alasannya. Jadi kalau siswa hadir 7.15, guru masih hadir 7.10, siswa kan belum terlambat. Benar. Jadi ya sudah, mereka kan nggak tahu aturan guru hadir jam berapa di sekolah. Benar. Nah, ketika siswa tidak melihat justru kondisi guru terlambat, itu membuat saya lebih tenang aja. Jadi sebenarnya memang iya, kalau keterlambatan guru disaksikan oleh siswa itu memang tidak boleh dibiarkan. Benar. Nggak nyaman, sangat tidak nyaman di sekolah. Jadi artinya sekolah meminta anak-anak disiplin, tapi gurunya sendiri tidak disiplin. Tapi ketika merubah kehadiran guru di sekolah demikian, mereka tidak melihat gurunya seolah tidak terlambat. Padahal secara aturan sekolah guru itu sudah terlambat. Benar. Gitu. Tapi berarti kan kita menjaga izahnya guru juga ya, kemuliaan guru juga gitu kan. Tapi tidak mengorbankan juga akhirnya ritme di sekolah diubah. Gitu kan, bukan mengurangi jam belajar dan lain sebagainya, tapi dan supaya itu bukan pekerjaan mudah untuk merubah ritme itu, karena kan pembiasaan jadwal mesti agak sedikit bergeser. Jadi segala sesuatunya banyak perubahan. Jadinya hanya karena kita ngerubah sedikit anak-anak hadir 7.15 dari 7 sebelumnya. Tapi efektif ya Ustazah? Alhamdulillah, secara disiplin kita merasakan kenyamanan yang luar biasa. Karena itu tadi gurunya tidak tampak terlambat. Iya. Morilnya ke itu ya. Gitu kan, itu tantangan. Kemudian di sini dalam pengambilan keputusan kan kadang-kala kan emang guru yang bertanggung jawab ketika piket dan lain sebagainya kan otomatis ada tindakan langsung, ada yang harus ke wali kelas. Adakah itu ritme secara khusus Ustazah? Yang aturan itu ketika anak terlambat misalkan ada pelaporan ke wali kelas, apakah memang dicatat saja di buku piket dan lain sebagainya, kemudian sampai dengan laporan ke manajemen, apakah ada tangga secara khusus gitu Ustazah? Ada alhamdulillah. Tapi memang seperti yang saya ceritakan di awal ya, dengan kondisi ini memang sudah menjadi budaya ya mungkin. Ketika anak-anak dulu kita minta hadir pukul 7, sebelum pukul 7 sudah di sekolah. Ketika kita minta hadir pukul 7.15, sebelum pukul itu sudah numpuk di sekolah. Jadi sebenarnya alhamdulillah ini kita ya alhamdulillah ya ritme yang sudah kita bangun juga. Artinya
7-10 itu anak-anak sudah kita minta memang ritmenya kan ke masjid. Oke. Jadi sedikit sekali memang yang kondisinya terlambat. Bahkan bisa kita berarti katakan mengurangi hampir. luar Iya. biasa mengurangi ritme Iya. yang memang benar-benar dulu kan kayaknya jam 7 ya gitu kan, jam 7 ritme. Banyak Jadi yang terlambat ya, bahkan bisa bilang ada yang 20 orang. Oke, berapa orang. yang berulang-ulang dan lain Iya, sebagainya kalau ya. sekarang hampir bisa bilang nihil gitu kan, hampir, karena memang jadwalnya lumayan agak digeser gitu. Ada efeknya juga, ternyata mungkin cukup pas kalau di anak-anak SMP jam segitu mungkin dari Oke. sekolah ya. Atau bisa jadi juga karena memang orang tua kan bekerja. Oke, benar. Jadi sekalian. Iya, gitu. sekalian. Jadi berefek semuanya dengan kebijakan yang kita buat. Nah, tapi andai pun kalau terjadi kondisi keterlambatan siswa, ya, andai pun terjadi seperti itu, kita pun sudah punya aturan-aturannya Aturan. juga. Contoh, kalau sekarang kan menggunakan poin. Oh, poin. Jadi kalau anak-anak itu misalkan terlambat, terhitung terlambat, mereka nanti menemui guru piket. Oke, menemui piket. Kemudian mereka akan tahu berapa poin yang terkurangi dengan keterlambatan itu. Nanti mereka tahu juga bagaimana cara menebus poin yang kurang itu. Jadi ada selain pengurangan, ada juga penebusan supaya kembali atau mungkin nambah juga ya Ustazah? Iya, untuk menambah juga ada. Seperti itu yang di ritme yang dilakukan nanti dievaluasi oleh wali kelas. Wali kelas itu poin itu juga berakibat kayak misalkan bisa jadi ke tengah sampai dikeluarkan juga ada berarti di situ tertera semua. Dan itu kita sudah komunikasikan dengan orang tua. Jadi bukan kita hanya ke komunikasikan. siswanya tapi Iya. orang tua juga mengetahui gitu kan supaya ya. Kemudian selanjutnya faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tapi kayaknya udah kejawab sih tadi gitu kan, yang Ustazah Afni jelaskan dengan tim gitu kan, dengan manajemen bagaimana mengkoordinasikan, kemudian dengan aturan yang ada tentunya gitu kan, sepertinya sudah Dan satu menjawab. hal memang juga tidak dipungkiri ya, segala ide banyaknya memang dari kepala sekolah. Ya. Jadi memang menjadi kepala sekolah itu jangan mengharapkan ide kadang-kadang dari tim. Justru yang mengajak koordinasi kadang-kadang seringnya kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah sudah mencatat hal-hal utama yang mau dikomunikasikan. Jadi memang itu diantara bentuk komunikasi antara kepala sekolah dengan tim yang ada di manajemen. Jadi kepala sekolah mesti mengetahui dengan secara mendasar di sekolah sedang terjadi apa, kondisi apa. Jadi kalau kesannya tidak tampak di luar, dia harus seolah-olah yang merasakan ya, terasa ya, kerasaan sekolah ini sedang apa yang terjadi seperti itu. Dan kepala sekolah harus tahu tentang itu. Udah jawab Ustazah pertanyaan 8. Oh sudah. Oh gitu. Karena di pertanyaan 8 itu kan dari semuanya pengalaman gitu kan. Iya. Titik tekan, maksudnya saya ambil poinnya itu apa gitu kan, gitu kan. Ternyata bahwa seorang pemimpin juga gitu kan, perannya bukan hanya memutuskan gitu kan. Tadi Ustazah Afni bilang bahwa ya kita inisiator gitu kan, bagaimana membuat list gitu kan yang kebutuhan di sini, dan tentunya memperhatikan perkembangan juga ya, perkembangan zaman, nggak mungkin ketinggalan dari sekolah-sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Gitu ya, jadi udah nih gitu kan. tapi tambahan satu lah Ustazah buat mungkin wejangan buat saya dan lain sebagainya ketika pengambilan keputusan gitu kan dan lain sebagainya, selain ini apa gitu dari Ustazah Afni gitu kan, baik mungkin sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dan lain sebagainya boleh. Pengalaman juga nanti mengalir begitu saja. Yang pastinya kita punya keinginan kuat untuk memperbaiki segala sesuatu. Kita punya keinginan kuat untuk berbagi kepada orang lain. Kalau sudah punya keinginan kuat itu saya rasa sih ya ada aja jalannya untuk kita menyelesaikan segala permasalahan. Kecuali kita pengen diam aja. Gitu. Jadi kalau mengalir dengan sendirinya, apalagi kalau kita terus belajar ya. Insya Allah Bismillah. Ustazah gitu kan terus bergerak untuk ya baik, insya Allah ada jalannya. Iya. Terima kasih Ustazah Afni atas Sama-sama. waktunya.